Nah, saya kembali ke laptop. Sekarang ya, kita masuk ke model tata kelola, bagaimana tadi sudah disebut. Nah, ini slide ini sering kita tampilkan dulu Pak Arjono di periode 2013 pasca putusan MK itu gitu ya. Bahwa pada dasarnya kan di dunia ini ada 3 standar model tata kelola, NOC dominated model, ministry yang di tengah ministry dominated model, dan separation of power model gitu ya. Acuan yang sering digunakan oleh para penulis gitu, mereka dari Turber dan Heller ya, banyak melakukan kajian-kajian mengenai efektivitas tata kelola hulu migas ini. Jadi menurut mereka itu ada 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas model. Pertama, persaingan politik atau political competition, dan yang kedua kapasitas kelembagaan, institutional capacity. Jadi semakin baik kapasitas kelembagaan dan semakin tinggi persaingan politik, maka kecenderungan untuk memisahkan fungsi itu akan efektif. Itu menurut kajian mereka gitu ya. Jadi semua negara itu mulai dengan NOC dominated model gitu ya. Di awal berdiri mulainya industri migas itu selalu NOC dominated model. Tidak bisa melakukan separation karena memang belum punya kapasitas kan pada saat itu. Nah, NOC dominated model ini lah yang nanti membangun capacity building, kapasitas kelembagaan itu dibangun lewat NOC dominated model ini pada awalnya. Setelah muncul kapasitas, baru muncul tuntutan transparansi, menghindari konflik of interest, supaya perusahaan NOC itu fokus ke korporasi dan bisnis. Nah, tuntutan itu muncul setelah kapasitas kelembagaan ada gitu ya. Dan didorong juga oleh persaingan politik, atau kalau baca istilah lain mungkin dari indeks demokrasi lah ya. Di negara yang indeks demokrasinya lebih bagus, tuntutan untuk transparansi juga lebih besar. Jadi sebenarnya kalau dari sini, kalau dari teori tata kelola itu, pemisahan itu sama sekali tidak ada niat sebenarnya untuk menurunkan kedaulatan negara di sektor hulu migas, apalagi mendegradasi pengelolaan. Ya semata-mata tadi gitu ya. Dalam perjalanannya ketika kapasitas kelembagaan sudah ada, maka munculnya tuntutan untuk tadi transparansi, akuntability, dan lain-lain, sehingga muncullah separation of power model ini. Oke. Next. Nah, ini hanya contoh-contoh ya, contoh-contoh di beberapa negara. Memang kalau menurut si Turber dan Heller tadi, yang hijau ini yang melakukan pemisahan separation of power model ya, Norway, kemudian ada lagi Meksiko, tadi saya sebut Brazil, itu terjadi di Algeria, di negara-negara yang kalau menurut kajian mereka itu di indeks political competition dan kapasitas kelembagaannya sudah ada gitu ya. Jadi maka mereka melakukan separation of power model. Di beberapa sebagian besar negara OPEC yang tidak ada kebutuhan itu gitu ya. Dan kebetulan juga mungkin kalau kita lihat di indeks demokrasi gitu ya, di masing-masing negara memang relatif rendah gitu ya, intinya gitu ya, political competition-nya, sehingga mungkin tuntutan untuk pemisahan itu relatif rendah. Ya, oke. Nah terakhir, ini slide terakhir saya, pas jadi mana slide terakhirnya, next. Oke. Nah, ini slide terakhir. Jadi kita kembali ke laptop, ke tema diskusi kita. Sebagaimana kita ketahui, dalam konteks sektor hulu migas di tanah air, tadi kita tentunya awalnya menggunakan model energy dominated ini lewat Undang-Undang 871 yang paling kiri gitu ya, tentang Pertamina. Selanjutnya tadi, seiring dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, karena industri hulu migas sudah lebih dari 1 abad di Indonesia ini, ada tuntutan untuk transparansi gitu ya. Maka kita menggunakan separation of power model di Undang-Undang 22 tahun 2001. Atau dikenal model ini Norwegian model kalau di textbook gitu ya. Salah satu model yang dianggap baik dan digunakan lewat Undang-Undang 22 2001. Nah, secara teori tata kelola migas, pemisahan ini tujuannya tadi sebenarnya agar supaya National Oil Company, wakil pemerintah di sektor bisnis fokus kepada urusan korporasinya. Kemudian model separation power dianggap akan mendorong transparansi dan menghindari conflict of interest. Jadi tadi tidak ada maksud sama sekali dari model ini untuk menggerogoti kedaulatan migas, apalagi untuk mendegradasi gitu ya penguasaan negara. Nah, kita tahu setelah putusan MK yang salah satunya membubarkan SKK Migas, yang kemudian diganti oleh SKK Migas, kita masuk ke Ministry Dominated Model. Tentunya secara model tata kelola saja tidak otomatis berdampak terhadap kinerja sektor hulu migas gitu ya. Indikator yang lainnya tadi seperti misalnya presentasi National Oil Company terhadap presentasi produksi National Oil Company terhadap produksi nasional.
dari sisi itu kita lihat tadi sudah meningkat gitu ya. Jadi sudah sampai 60% bahkan nanti lebih gitu ya. Artinya posisi NOC itu sudah meningkat dia tanpa menggunakan model NOC dominated sekalipun gitu ya. Oh, dari tahun 2012 tadi 10 sampai sekarang itu sudah dari 20% sudah 60% itu produksinya, apa namanya, share dari produksi dari Pertamina terhadap produksi nasional tanpa kita menggunakan model yang NOC dominated tadi. Nah, sebagai penutup ya di sini saya tuliskan bahwa secara teoritis negara yang menggunakan Norwegian model akan berhasil apabila tadi sudah saya sebut berulang kapasitas serta political competition tinggi. Nah, Indonesia memenuhi kriteria ini. Bahkan menurut penulis-penulis dari luar juga Indonesia memenuhi kriteria ini. Namun mengingat putusan MK yang dalam tanda kutip melarang model seperti ini, maka kita harus berkompromi mencari model yang kita anggap paling sesuai dengan dinamika industri yang kita miliki dan memiliki visi jauh ke depan. Dan yang terakhir, untuk kepastian bagi stakeholder sektor hulu migas yang sudah menunggu begitu lama, ya tahun ini tahun ke-9, tahun depan kita ulang tahun yang ke-10 kalau masih belum ada juga, maka adalah sangat urgent untuk segera menetapkan model tata kelola undang-undang migas yang baru, yang tentunya harus sesuai dengan putusan MK. Nah, karena model standar pernah kita pakai, maka modifikasi dari model yang ada ini perlu dibuat untuk memenuhi kondisi tersebut. Bisa saja melalui BUMNK atau tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Harjono, misalnya pakai otoritas pengusahaan hulu migas. Saya pikir itu juga modifikasi yang bagus, gitu, yang bisa kita gunakan. Baru kepikir Pak, saya pikir otoritas juga bagus, kan yang nggak boleh otoriter. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.